ini nanti kita akan ada kuis tetapi di luar jam kuliah. Jadi nanti kita akan cari jadwal di luar hari Rabu sesuai jadwal itu untuk kuis karena minggu depan pun sudah berganti dengan Pak Sudrajat yang akan mengajar di pertemuan kelima. Jadi saya hanya sampai pertemuan 4 dan lalu nanti saya akan mengadakan kuis tapi di luar jadwal yang utamanya ya. Terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Kita akan bahas mengenai rehabilitas jangka pendek. Secara pengertian, rehabilitas jangka pendek itu menurut PSAK 1 IAI tahun 2018, rehabilitas jangka pendek dan rehabilitas itu terdiri dari dua, rehabilitas jangka pendek dan rehabilitas jangka panjang. Jangka pendek merupakan rehabilitas keuangan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi, masa kewajibannya itu hanya 12 bulan yang bisa dimasukkan dalam kategori rehabilitas jangka pendek. Sebelum kita belajar mengenai prosedur auditingnya, kita pelajari dulu makna dari rehabilitas jangka pendek itu apa, lalu karakteristiknya seperti apa. Jadi kita akan lebih paham nanti ketika mengaudit apa yang harus diaudit. Terus bagian mana yang harus diaudit, apa yang harus kita lakukan saat audit. Eh, yang pertama, jangka waktunya itu 12 bulan. Lalu menurut sifatnya berdasarkan PSAK, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Biasanya siklus normalnya itu 1 tahun, yaitu 1 tahun anggaran, 1 tahun pelaporan. Lalu jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contohnya, seharusnya sudah paham ya, karena di AKM pasti sudah lebih jelas mengenai liabilitas jangka pendek ini. Pinjaman bank jangka pendek. Lalu pinjaman bank jangka pendek ini masuk ke liabilitas jangka pendek. Lalu bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Contohnya, ada pinjaman di bank, harusnya terminnya itu 5 tahun, 10 tahun. Tetapi tahun ini dia jatuh tempo yang terakhir. Tahun ini itu tahun terakhir pembayaran pinjaman bank jangka panjang itu. Nah, dia akan berpindah dari jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek. Pelaporannya akan berpindah dari liabilitas jangka panjang dipindahkan ke liabilitas jangka pendek. Lalu hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, biaya yang masih harus dibayar kan itu termasuk hutang bagi kita atau kewajiban bagi kita. Lalu voucher payable dalam hal digunakan voucher system. Untuk biaya yang masih harus dibayar itu kan biasanya masih bersifat estimasi. Berapa nilainya yang harus dibayarkan selama periode tersebut. Yang selanjutnya itu ada hutang dividen, pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka itu karena pendapatan yang kita terima sekarang itu kita belum mengeluarkan kewajiban kita. Setiap ada pendapatan itu kan ada hak dan kewajiban. Hak itu uang yang masuk ke kita atau pendapatan yang masuk ke kita. Kewajiban itu ya berupa jasa atau barang yang akan kita transfer ke klien. Nah, untuk pendapatan yang diterima di muka ini kan kita baru menerima hak kita untuk memberikan jasa atau memberikan barang sesuai pesanan dari klien. Dan kita belum mentransfernya, jadi mereka baru bayar, tapi kita belum memberikan kewajiban kita. Lalu hutang muka penjualan, lalu hutang pemegang saham, hutang leasing, kewajiban sewa yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. Lalu hutang bunga dan hutang perusahaan afiliasi. Afiliasi itu kan dalam rangka hubungan khusus antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tujuannya
tujuannya pasti untuk mengecek apakah internal kontrolnya sudah baik atau belum terhadap kewajiban jangka pendek tersebut. Lalu memastikan kewajiban jangka pendek yang tercantum di neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Siapa tahu kewajiban jangka pendeknya itu hanya pencatatan fiktif, ternyata tidak ada bukti-buktinya, atau eh, ternyata belum dicatat. Lalu yang ketiga, semua kewajiban jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal neraca. Jadi kewajiban yang memang kontraknya itu di Desember akhir itu sudah dicatat, bukan dicatatnya nanti di Januari awal, karena itu sudah beda tanggal neraca. Lalu biaya yang ditangguhkan atau accrued expense, jumlahnya wajar atau tidak. Dalam arti apakah perkiraannya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Lalu untuk memastikan kewajiban sewa, kalau ada kewajiban sewa, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Kita harus mempelajari juga akuntansi sewa guna usaha. Bagaimana sih standarnya, pencatatannya seperti apa, itu kita harus pelajari sebagai auditor. Yang keenam, seandainya ada kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing, kita punya hutang ke supplier yang di luar negeri. Kita harus memastikan juga yang dicatat itu apakah sudah sesuai dengan kurs tengah BI per tanggal neraca atau itu ternyata kursnya kurs pertengahan tahun, bukan kurs bukan kurs tanggal neraca gitu. Jadi harus dipastikan lagi pada tanggal neraca tersebut 31 Desember kursnya berapa dan kita konversikan dengan hutangnya. Lalu biaya bunga dan bunga yang terutang dari hutang jangka pendek telah dicatat per tanggal neraca. Jadi setiap hutang perusahaan itu biasanya diikuti dengan bunga, biaya bunga atau bunganya. Nah, itu juga harus dicatat per tanggal neraca. Jadi tidak ada kekeliruan percatatan. Yang kedelapan, biaya bunga hutang jangka pendek yang tercatat pada tanggal neraca betul telah terjadi. Kita cek ke dalam bukti-buktinya, bukti kontraknya, bukti eh, kalau ada perhitungannya seperti apa, buku besarnya dan lain-lain. Lalu semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang ke-10, penyajian kewajiban jangka pendek di dalam neraca dan CALK sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Seperti yang kita tahu, kalau akuntansi keuangan itu standarnya SAK, standar akuntansi keuangan. Kita masuk ke prosedurnya. Yang pertama, setiap kita mau mengaudit, pasti kita lagi dan lagi itu kita cek internal kontrolnya. Ya, sekarang internal kontrol dari kewajiban jangka pendek, dari liabilitas jangka pendeknya. Itu kita harus pelajari dulu SOP internal kontrolnya seperti apa, lalu kita harus mengevaluasi kira-kira kelemahannya itu ada di mana. Yang kedua, meminta rincian dari liabilitas jangka pendek, baik hutang dagang maupun kewajiban lainnya. Setelah kita memeriksa SPI-nya, internal kontrolnya, kita lanjut minta kerincian. Seperti kita kemarin saat yang di lab, kita kan meminta daftar piutang. Nah, sama halnya dengan itu, kita juga meminta daftar liabilitas jangka pendeknya, baik hutang dagang maupun kewajiban lain yang jatuh temponya di bawah 12 bulan. Kakak pengen ngambil, tapi nggak ada cendol. Sebentar. Kayaknya ngambil. Maaf ya, sebentar. Duh, mana lagi tadi? Kita balik ke prosedur pemeriksaan.
Yang keenam, kita mempertimbangkan, belum ya. Masih di sini kita minta rincian, lalu untuk hutang dagang, kita cocokkan saldonya ke dalam buku besar. Buku besar hutang dagang, itu untuk yang hutang dagang. Untuk kewajiban yang lain, ya kita periksa di buku besar yang lainnya. Lalu kita lakukan tes basis, itu menggunakan sampling. Kita periksa bukti pendukung dari saldo hutang kepada beberapa supplier dan otoritas. Dan otorisasinya. Apakah sah atau tidak, lalu kita masukkan ke suppliernya. Benar nggak sih hutangnya, tapi itu hanya sampling. Kalau di hutang dagang, di liabilitas jangka pendek, itu kita menggunakannya sampling. Lalu seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger hutang. Jadi kita cross-check nih monthly statement dari suppliernya dengan yang kita catat. Apakah sama atau tidak. Yang keenam, mempertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Jadi tidak semua supplier kita kirim konfirmasi, hanya beberapa supplier, yaitu yang saldonya besar dan yang saldonya tidak berubah-ubah sejak tahun sebelumnya. Nah, kita harus tahu kenapa kok tidak berubah, apakah tidak dibayarkan, tidak dicicil, atau ternyata sudah dihapus. Sudah dihapuskan oleh suppliernya. Lalu periksa pembayaran sesudah tanggal neraca atau subsequent event. Subsequent payment kalau liabilitas ya. Seandainya ada hutang kepada bank, baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kita kirim konfirmasi ke bank. Setelah kita kirim konfirmasi ke supplier, kita kirim konfirmasi ke bank kalau ada hutang bank. Lalu seandainya dari hutang pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasinya. Seperti apa? Masih lanjut ke prosedurnya. Jika ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar atau belum. Lalu periksa perhitungan dan pembayaran bunganya. Lalu kita cek seandainya ada saldo debit dari hutang dagang, maka harus ditelusuri sampai ke transaksinya. Lalu periksa bukti pendukung uang muka penjualan pertanggal neraca dan apakah sudah diselesaikan di periode berikutnya. Yang ke-14, periksa kredit jangka panjang dan apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek. Kita harus cek juga kredit jangka panjangnya. Kalau yang sudah akan jatuh tempo pada tahun sekarang, tahun berjalan, itu harus kita pindahkan ke saldo liabilitas jangka pendeknya. Lalu periksa kewajiban dalam mata uang asing apakah sudah dikonversikan sesuai dengan kurs tengah BI per tanggal neraca atau belum. Untuk hutang PPH, periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi apa pada periode berikutnya atau belum. Lalu periksa dasar perhitungan accrued expense perusahaan. Apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya, dan periksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Jadi accrued expense ini kan baru perkiraan. Nah, makanya kita baru berupa estimasi. Kita harus mengecek alasan-alasan mereka mengeluarkan nilai accrued expense besar tersebut itu apa. Apakah sudah jelas, apakah ada alasan yang mendukung atau hanya perkiraan fiktif saja. Lalu periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga untuk mengetahui pencatatan pertanggal neraca. Semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut. Yang ke-19, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Yang ke-20, periksa apakah penyajian kewajiban jangka pendek neraca dan CARK sudah sesuai dengan PSAK atau belum. Jadi untuk menilai kewajarannya, kita juga harus menyesuaikan dengan PSAK. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas atau ada yang masih mau didiskusikan? Hmm, sebentar. Coba kalau nggak ada pertanyaan kita coba latihan. Dibuka bukunya yang bagian latihan soal. Latihan soal. Coba dikerjakan latihan soalnya yang dijawab dengan benar atau salah. Nanti kita bahas satu persatu. Share screen saya sudah berhenti kan ya? Sudah, Bu. Ya. Sambil saya bahas. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengaudit itu, yang pertama, perusahaan itu cenderung mencatat accounts payable-nya atau hutangnya itu lebih rendah. Kenapa? Kenapa? Ayo, ada yang bisa menelaah nggak? Kenapa perusahaan cenderung mencatat utang perusahaan itu lebih kecil daripada yang seharusnya? Izin jawab, Bu. Biasanya itu kalau dia nyatetnya Iya, lebih kecil itu, yang pertama itu biar aset netonya itu lebih besar, Bu. Jadi aset kalau aset neto, ya aset eh, netonya lebih besar, jadi apa? Likuiditas perusahaan itu bagus gitu kelihatan. likuiditas perusahaannya lebih baik gitu ya. Karena aset netonya lebih besar. Ada lagi yang mau menambahkan?
Ada lagi yang menambahkan? Selain agar likuiditasnya lebih baik, kenapa? Yang lain, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, selain agar aset netonya itu lebih besar, dia juga agar laba netonya itu juga lebih besar. Jadi dilihatnya perusahaannya labanya baik gitu, lebih besar dibandingkan hutangnya. Oleh karena itu, ketika kita menemukan bahwa ketika kita mencurigai ini rehabilitasi itu sudah tepat pencatatannya atau ternyata lebih kecil dari liabilitas yang sesungguhnya, itu kita harus melakukan prosedur yang disebut dengan searching of unrecorded liabilities. Jadi, mencari liabilitas yang tidak tercatat. Gimana caranya? Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Apakah ada pembayaran-pembayaran yang tidak dicatat di laporan posisi keuangan atau tidak gitu. Kalau ada, berarti itu liabilitas yang belum dicatat. Tuh, jadi kita menilainya dari mengecek eh, liabilitas tidak tercatatnya. Lalu, perbedaan antara accounts payable dan accrued expense. Kalau account payable itu memiliki angka yang lebih pasti karena perusahaan mencatat berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier. Sedangkan kalau accrued expense dicatat berdasarkan estimasi, sehingga jumlah yang di accounts payable itu biasanya lebih pasti dari yang di account expense, karena bukti-bukti pendukungnya itu lebih jelas yang accounts payable. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalian boleh sambil mengerjakan ya. Untuk ciri-ciri internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek itu, yang pertama, adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian dan bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Jadi tidak boleh dilakukan oleh satu orang untuk bagian-bagian tersebut. Kenapa kira-kira? Kenapa tidak boleh kenapa harus dipisahkan setiap bagian tersebut? Agar bukti-bukti transaksinya itu eh, lebih jelas gitu dan tidak dipermainkan oleh satu orang. Jadi kalau ntar yang bagian pembelian dengan bagian penerimaan barang sama, dia mesennya 50. Nah, dia sudah janjian nih dengan suppliernya yang dikirim 20 aja. Tuh. Sisanya itu diganti dengan uang saja, nanti dibayarkan ke orang ke bagian pembelian dan penerimaan barang ini. Nah, jadinya kan nanti akan ada kecurangan. Bagian pembelian maksudnya 50, tapi sama dia di penerimaan barang juga dicacatnya 50. Padahal yang benar-benar dikirim itu cuma 20. Nah, kalau beda orang, itu kan ada dua cross check, ada double checking gitu. Yang di bagian pembelian berbeda dengan yang bagian penerimaan barang. Pembelian maksudnya 50, ya saat bagian penerimaan barang menerima barang, dia pun harus menyesuaikan dengan
purchasing order yang sudah dibuat oleh bagian pembelian untuk mengecek jumlahnya, mengecek tipenya, apakah barangnya baik atau tidak itu. Jadi gunanya agar ada double checking. Begitupun dengan bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Itu semua harus dipisahkan. Lalu yang kedua, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak, baik untuk permintaan pembelian, purchasing order, dan laporan penerimaan barang. Itu harus urutan. Kalau ada nomor urut yang hilang, itu harus dicek berkali-kali kenapa, kemana gitu. Jadi akan lebih jelas pemesanan barang dan penerimaan barangnya. Sama kayak kartu parkir ya. Kalau kita ke mall itu kan itu pasti nomor urut. Kalau dia hilang kartu parkirnya itu kan kita bermasalah. Biasanya kita harus bayar ulang karena itu akan mengecoh, merusak sistem yang sudah dibuat gitu. Dan agar penelusuran terhadap bukti-bukti dukung hutang ini pun lebih jelas kalau ada formulir yang bernomor urut tercetak ini. Lalu adanya sistem otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan utang. Jadi tidak hanya melibatkan bagian pembelian atau bagian pengeluaran kas, dia juga harus ada otorisasi dari supervisornya atau dari manajernya langsung. Harus ada bagian otorisasinya. Lalu digunakannya sistem tender untuk pembelian dalam jumlah yang besar, di mana beberapa supplier diundang untuk masukkan penawaran tertulis dan amplop tertutup ke panitia tender. Jadi nanti akan dipilih yang harganya terendah atau kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Gitu. Biasanya kalau tender itu yang di atas 200 juta atau tergantung dari perusahaannya. Kalau pemerintah yang yang akan dilakukan tender itu yang di atas 200 juta. Kalau di bawah 2 juta, 200 juta itu bisa pakai pembelian langsung. Nah, di setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda dan harus ada alasan yang jelas. Yang tender itu berapa ratus juta, itu harus ada alasan yang jelas dan ada peraturannya. Selanjutnya, dibuatnya buku tambahan untuk utang usaha dan setiap akhir bulan jumlah saldo utang usaha menurut buku tambahan ini harus dibandingkan dengan saldo utang usaha dengan buku besarnya yang merupakan perkiraan pengendali. Lalu jumlah barang yang dicantumkan dalam faktur pembelian harus dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan dalam receiving report dan purchase order. Yang terakhir, faktur pembelian dan dokumen pembelian lainnya harus dicap lunas untuk menghindari digunakannya dokumen-dokumen tersebut untuk proses pembayaran yang kedua kalinya. Jadi setiap nota atau faktur pembelian itu harus dicap lunas. Jadi nanti nggak digunakan lagi untuk menagih lagi gitu. Nanti kita bayarnya dua kali kalau nggak ada bukti stempelnya atau otorisasinya. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah selesai belum? Halo? Sedang dikerjakan, Bu. Oke, udah sampai nomor berapa? Nomor 13. Nomor 13. Sepuluh menit lagi nanti kita bahas ya.
Sudah. Nomor 1, ada yang mau bantu jawab? Dibacakan soalnya. Izin jawab, Bu. Iya. Eh, Soalnya liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun dilunasi dengan menggunakan harta tetap perusahaan. Menurut saya itu salah karena sebenarnya untuk melunasi utang itu menggunakan aset lancar perusahaan kas. Gitu, Bu. Bentar. Salah. Seharusnya digunakan dengan Aset lancar yaitu kas. Itu. aset lancar kas ya. Iya, jadi jawabannya salah karena tidak digunakan dengan harta tetap, tidak digunakan aset tetap, tapi menggunakan aset lancar gitu. Yang kedua, Izin ada menjawab. Izin bantu jawab. ya, boleh Widya? Oke, Widya baca soalnya ya, Bu. Ya. Kedua itu, overdraft facility adalah fasilitas yang diperoleh perusahaan dari suatu bank untuk membeli kendaraan melalui perusahaan leasing. Jawabannya itu salah karena seharusnya merupakan kredit rekening koran yang mana ini tuh untuk membiayai kegiatan rutin dari suatu perusahaan. Iya, jadi overdraft facility adalah fasilitas yang diperoleh perusahaan dari suatu bank untuk membeli kendaraan melalui perusahaan leasing. Overdraft facility itu apa? Plastik, Kak. Ini sadada plastik namanya. Ini sadada plastik ya. Jadi Fasilitas dari bank ya, tetapi biasanya bukan menggunakan overdraft facility, tapi menggunakan kredit rekening koran untuk membiayai kegiatan rutin perusahaan. Yang ketiga, ada yang mau bantu jawab? Nabila Clarissa Karamoy. Ya, Bu. Apa jawabannya? Soalnya apa? Soalnya dibaca dulu. Bu, izin menjawab, boleh? Boleh. Jadi Siapa ini namanya? Ayah Sakinah, Bu. Siapa? Ayah Sakinah. Oh iya, Ayah Sakinah. Gimana? Jadi nomor 3 itu pertanyaannya, bunga kredit modal kerja maupun kredit rekening koran itu dihitung dari jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Kalau menurut saya karena dari saya baca di buku, kalau bunga kredit itu memang diberikan dari bank atau platform kredit. Sedangkan kalau untuk kredit rekening koran itu bukan dari bank tapi dihitung dari saldo kredit yang digunakan, bukan dari platform kredit. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, sebentar ya, Kak kondusif. Jadi bunga kredit modal kerja maupun kredit rekening koran dihitung dari jumlah kredit yang diberikan bank. Jadi yang rekening koran tidak perlu ya, karena yang dihitung hanya yang bunga kredit modal saja. Yang nomor 4, ada yang mau bantu jawab? Tuh. Putri Adelia. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun akan datang tidak boleh direklasifikasi sebagai utang jangka pendek. Itu salah karena
bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu harus dipindahkan dari liabilitas jangka panjang ke jangka pendek, Ibu. Ya, jadi sesuai dengan prosedurnya tadi ya, kita mengecek dari liabilitas jangka panjangnya, jatuh temponya kapan. Kalau ternyata jatuh temponya di tahun berjalan saat ini, maka harus dipindahkan ke liabilitas jangka pendek. Seperti itu. Yang selanjutnya, Justia, Ibu. Justia, boleh. Yang selanjutnya untuk nomor 5, utang leasing atau sewa untuk pembelian mesin pabrik Tunggu. seharusnya Yang nomor 4 tadi salah atau benar? benar, Ibu, nomor 4. 4, Oh, benar. Benar. Yang benar, saya baru lihat soalnya. Kenapa tadi salah? Karena harus dipindahkan, Ibu. Di soalnya itu tulisannya tidak boleh direklasifikasi. Oh, bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang tidak boleh direklasifikasi sebagai hutang jangka pendek. Oh iya, harus direklasifikasi ya. Betul. Selanjutnya nomor 5, Justia tadi. Ya, Ibu, nomor 5 itu utang leasing atau sewa untuk pembelian mesin pabrik seharusnya seluruhnya harus disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Itu jawabannya salah, karena seharusnya itu disajikan utang leasing atau sewa ini disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Kenapa? Kenapa harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek? Ya, Ibu. Kenapa diklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek? Karena utang leasing untuk pembelian mesin itu pabrik, harga perolehan mesin dan utang leasing harus dicatat sebagai nilai tunainya. Selain itu, bagian dari utang leasing yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang harus dicatat sebagai jangka pendek. Nah, sedangkan untuk jatuh temponya lebih dari 1 tahun yang akan datang harus dicatat sebagai liabilitas jangka panjang. Jadi tergantung jatuh tempo untuk utang leasingnya. Ya, betul. Jadi kan kalau nomor 5 ini dia menyatakannya seluruh hutang leasing harus disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau leasing itu biasanya kan 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu ada sebagian dari hutang yang jatuh temponya di bulan depan atau selama 1 tahun berjalan. Itu maka yang bagian dia jatuh tempo pada tahun berjalan itu harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi harus dilihat kapan jatuh temponya, pembayaran pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi tidak bisa seluruhnya sebagai liabilitas jangka panjang. Seperti itu ya. Sama seperti halnya dengan hutang bank yang jangka panjang. Itu karena pasti ada bagian-bagian yang dia jatuh temponya di tahun berjalan. Jadi yang jatuh tempo di tahun jalan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nomor 6, Erliza, Ibu. ya. Siapa? Erliza. Erliza, ya. Iya. Ya, nah, Terima kasih, Bu. Soalnya adalah utang perusahaan afiliasi adalah utang yang diberikan oleh pemegang saham utama tanpa bunga dan tanpa batas waktu. Menurut saya salah karena misalnya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi maupun dari perusahaan afiliasi itu harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. iya. Karena perusahaan afiliasi kan biasanya hutangnya khusus ya, bersifat khusus. Nah, tapi ini yang kenapa salah? Karena di sini disebutkan tanpa bunga dan tanpa batas waktu. Nah, kalau tanpa bunga mungkin terdengar, tapi tidak tanpa batas waktu ini salah karena pasti harus ada batas waktunya gitu. Dia tidak terbatas. Nanti kapan jatuh temponya? Kan walaupun perusahaan afiliasi harus jelas juga kapan mereka akan bayarnya gitu. Tidak bisa seenaknya bayarnya kapan-kapan aja. Yang ketujuh, Saya, Bu. Iya, Ibu. Ibu, Ri- yang suara cowok tadi siapa duluan? Saya nama saya Riko ya.
Nomor 7 itu perusahaan yang mempunyai kecenderungan untuk mencatat kewajibannya lebih rendah dari yang sebenarnya dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Itu jawabannya adalah benar karena biar apa laba bersihnya itu terlihat lebih besar Bu dari hutang Mm-mm. kewajibannya biar terlihat bagus gitu. Kayak jawaban si siapa tadi? Andri tadi. Iya. Eh, untungnya untuk siapa sih kalau laba besarnya itu besar? Manajer mungkin, Bu. Untuk manajer. Selain manajer siapa lagi? Pemegang saham. Untuk Iya, investor, pemegang untuk saham. menarik perhatian investor. Untuk menarik perhatian investor ya. Jadi untuk terlihat perusahaannya itu untung, baik gitu. Jadi mereka tertarik untuk menanamkan sahamnya. Nomor 8, Nabila, Bu. Nabila. Boleh. Accounts payable angkanya pasti karena perusahaan mencatat utangnya berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier. Sedangkan accrued expense angkanya didasarkan pada estimasi, sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan accounts payable. Jawabannya itu benar, Bu. Jawabannya benar ya. Jadi tadi juga saya udah jelaskan bahwa account payable itu pasti angkanya sudah jelas karena kita ada bukti-bukti transaksinya, ada bukti-bukti pendukungnya. Sedangkan kalau accrued expense itu baru berupa estimasi, berupa perkiraan. Nomor 9, Saya Boleh, izin Bu. menjawab, Bu. Mayang Arista. Jadi pertanyaannya, salah satu tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek adalah untuk memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Jawabannya benar, Ibu, karena liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan itu memang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi betul ya tujuan pemeriksaannya itu untuk memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan keuangan itu jelas bukti-buktinya, bukti-bukti yang lengkap, terus transaksinya betul-betul terjadi, bukan fiktif gitu. Selanjutnya nomor 10, sebutkan namanya dulu ya. Nafil apa? Nomor 10 itu soalnya liabilitas jangka Kurang jelas ya? sudah jelas, Bu. Sudah. Untuk nomor 10 itu soalnya liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Itu jawabannya benar. Ya, betul ya. Jadi harus dikonversikan sesuai kurs tengah BI-nya per tanggal laporan posisi keuangan. Bukan per tanggal hutangnya terjadi, bukan saat tanggal transaksi, tetapi saat tanggal neraca atau tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya, nomor 11, Bu izin menjawab. Izin menjawab, Ibu. Syafa. Yang bank default nomor 11 ini salah, Bu, karena bank default soalnya kan bank default adalah kesalahan suatu bank dalam menghitung bunga kredit nasabahnya. Sedangkan bank default ini adalah kegagalan untuk pembayaran bunga pinjaman atau hutang gitu, Bu. Jadi bank default itu bukan kesalahan suatu bank ya. Iya. Apa sih definisinya tadi bank default? Bank default itu kegagalan untuk membayar kembali hutang termasuk bunga atau pokok pinjaman atau sekuritas. Ya, atau persyaratan perjanjian kredit yang dilanggar oleh perusahaan. Jadi tidak dibayarkan oleh perusahaan bank default ini. Bukan kesalahan bank dalam menghitung bunga kredit nasabah. Jadi nomor 11 salah ya. Tunggu. Nomor 12. Siapa yang laki-laki ini ya?
Januar, Bu. Oke, gimana Januar? Eh, Menurut saya salah satu ciri internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek adalah adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, dan bagian akuntansi dan bagian keuangan. Menurut saya itu jawabannya benar, Bu. Karena kalau bagian itu disatukan gitu, Bu, dan ada pertukaran-pertukaran antara bagian pembelian ditukar ke bagian penerimaan itu, Bu, nanti adanya kesalahan pencatatan, Bu. Jadi menurut saya pemisahan antara bagian-bagian ini benar, Bu. Untuk meminimalisir resiko, untuk mengurangi kecurangan, setiap bagian ini harus dipisahkan orangnya. Jadi ada beberapa cek baik dari penerimaan, dari pembelian, gudang, akuntansi, dan keuangannya. Nomor 13. Izin menjawab, Ibu. Iya, siapa namanya? Salsabila, Bu. Gimana? Tidak ada digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut cetak untuk permintaan pembelian. Order pembelian dan laporan penerimaan barang bukan merupakan suatu kelemahan dalam internal kontrol suatu perusahaan. Jawabannya benar, karena salah satu ciri internal kontrol digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut cetak untuk permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Coba soalnya apa? Tidak digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut cetak untuk permintaan pembelian. Nah, jadi benar kalau perusahaan tidak menggunakan formulirnya. Oh iya, salah Ibu. Jadi benar atau salah? Salah Ibu. Salah. Jadi merupakan kelemahan atau tidak bagi internal kontrolnya? Kalau tidak menggunakan formulir-formulir yang bernomor urut itu bukan Ibu. Bukan kelemahan? Kelemahan maksudnya. Oh, jadi yang benar seperti apa? Ya, diberikan bernomor urut cetak yang untuk permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Jadi nomornya itu sesuai urut Ibu. Ya. Jadi nomor 13 salah atau benar? Salah Ibu. Salah ya. Jadi harus bernomor urut tercetak dari setiap permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barangnya. Dan kalau tidak menggunakan formulir-formulir tersebut, itu merupakan kelemahan bagi internal kontrolnya. Oke, nomor 14. Izin menjawab, Ibu. Ya, Tiara. Gimana? Gimana jawabannya? Halo? Benar, Ibu, jawabannya. Benar. Ya, Kenapa? karena jika terjadinya perbedaan antara saldo di rincian utang usaha dan saldo subledgeri utang usaha dapat ditemukan, Ibu. Jadi dapat membantu dalam pengauditan. Iya. Jadi setiap kita mau audit aja kita harus cek subsidiary ledger-nya ya. Selanjutnya nomor 15. Apa nih? Nomor 15 gitu. Stefan. Nomor 14. Ya. Jadi kan pembagian dividen itu tergantung apa? Laba. Tergantung laba. Lalu tergantung apa lagi? Proporsi kepemilikan, Bu. Proporsi kepemilikan. Kenapa harus pakai notulen rapat pemegang saham umum? Karena Eh, kebijakan gimana?
Izin jawab Bu, karena biasanya kalau mau ada pembagian dividen tuh pembagian itu saat ada di rapat umum itu Bu, memutuskan apakah ada pembagian atau tidaknya dividen. Ya, betul. Jadi, kenapa harus menggunakan notulen rapat itu karena pembagian dividen itu kan kadang tahun ini dibagikan, tahun depan tidak dibagikan, itu kan tergantung dari kebijakan rapat pemegang saham gitu. Jadi tidak setiap tahun dibagikan, tergantung dari hasil rapat pemegang saham umumnya. Untuk berapanya itu tergantung dari kepemilikan dan dari laba neto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Jadi benar ya. Tunggu. 16. Nesa, Ibu. Ya, siapa namanya? Nesa, Ibu. Nesa. Gimana Iya. Nesa? Oke, jadi di nomor 16 itu soalnya jika di laporan posisi keuangan atau neraca suatu perusahaan terdapat utang pemegang saham, maka tidak boleh ada setoran modal yang belum dilunasi oleh pemegang saham. Nah, itu jawabannya benar, Bu, karena jika si pemegang saham itu masih ada utang di perusahaan itu, maka tidak boleh ada setoran modal yang belum dilunasi oleh si pemegang saham itu, Bu. Iya, jadi kan apa namanya harus kayak kita juga kan kalau mau biasanya kalau utang bank ya kita misalnya kita sebelumnya udah utang, kita mau utang lagi harus bayarkan dulu hutang yang sebelumnya gitu. Nah, kalau ini kan kasusnya ketika pemegang saham itu mau utang, kalau ternyata dia malah belum bayar modal mereka, itu kan menjadi kesalahan nanti mereka nggak taunya nanti malah kabur pemegang sahamnya, cuma mau menguntungkan posisinya saja gitu. Oke, selanjutnya Tania, Ibu. siapa? Halo, Tania, Ibu. Mau nyoba jawab. Fania, boleh. Oke, jadi kan salah satu audit prosedur untuk memeriksa ada tidaknya kontingen liability adalah dengan mengirimkan konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Nah, menurut Pan itu benar, Bu, karena dengan mengirimkan konfirmasi itu auditor itu dapat memverifikasi apakah ada informasi atau masalah hukum yang mungkin menghasilkan kewajiban di masa depan yang belum terungkap. Ya, jadi kan biasanya bagi perusahaan-perusahaan manufaktur biasanya atau perusahaan oil and gas itu kan kaitan mereka itu bukan hanya bagi supplier maupun customer-nya aja, tapi juga bagi lingkungan atau masyarakat sekitar. Nah, kalau ternyata ada tuntutan hukum dari masyarakat sekitar atau dari stakeholder lain itu maka harus dicek ke siapa penasihat hukumnya gitu. Apakah lagi ada kasus yang ditangani untuk perusahaan tersebut atau tidak. Kalau ada, kira-kira akan ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau tidak. Itu untuk mengecek konfirmasi ke penasihat hukumnya. Nomor 18, gimana yang lain? Gaisa, ya boleh. Jika ada utang leasing atau sewa untuk pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan utang leasing harus dicatat sebesar nilai tunainya. Jawabannya benar, Ibu. Karena memang jika ada utang leasing untuk pembelian suatu mesin pabrik itu, maka harga perolehan dan utang leasingnya itu memang harus dicatat sebesar nilai tunainya. Jadi kan biasanya kalau utang leasing itu ada biaya-biaya lain-lain. Nah, itu juga harus dicatat sebagai hutang bagi perusahaan. Nomor 19. Ya, Bu. Apa? Dimas? Untuk nomor 19 itu soalnya karena bunga kredit bank sudah dihitung oleh pegawai bank dengan menggunakan komputer, maka auditor tidak perlu lagi mengecek keakuratan perhitungan bunga tersebut. Itu menurut saya salah karena meskipun perhitungan bunga kredit bank itu dilakukan dengan bantuan komputer, tapi auditor juga masih memiliki peran dalam mengecek keakuratan perhitungan bunga tersebut, Bu. Dan bisa aja
pegawai bank itu melakukan kesalahan dalam Ya, betul. Jadi walaupun di perhitungannya itu menggunakan komputer, tapi kan yang menginput tempat tetap manusia gitu, tetap orang. Jadi kemungkinan adanya human error itu pasti ada. Mau ternyata 100 juta jadi 1 miliar, ternyata 100 juta jadi 10.000. Gitu kan. Mungkin sangat mungkin jadi kalau ada human error. Nah, makanya tidak boleh mudah percaya atas hasil perhitungan komputer tersebut. Auditornya juga harus ikut mengecek kembali perhitungannya, perhitungan bunga banknya. Yang terakhir, Tamara, Ibu. Pak Tamara, boleh. 20. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilitas adalah dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Jawabannya adalah benar, Bu. Benar. Apa sih unrecorded liabilities itu? Izin jawab, Bu. Unrecord liability itu ada sesuatu liabilitas tetapi tidak dicatat itu. Liabilitas yang belum dicatat ya, memang sengaja tidak dicatat bagi perusahaan biasanya. Karena kecenderungan itu tadi, kecenderungan perusahaan untuk melaporkan liabilitasnya lebih kecil daripada asetnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, izin bertanya terkait nomor 14. Iya. Nomor 14 kan itu kan dijelaskan bahwa buku tambahan utang usaha merupakan controlling account dari utang usaha. Jadi dari Tiara kalau nggak salah benar ya, Bu. Tapi berdasarkan buku halaman 19 itu yang merupakan controlling account dari utang usaha itu adalah ini buku general ledger, bukan subsidiary ledger. Iya, gini, subsidiary ledger itu kan buku tambahan ya. Buku tambahan yang juga mendukung bagi general ledger gitu. Jadi juga merupakan controlling account dari utang usaha. Bisa merupakan controlling account. Apalagi kalau subsidiary ledger itu dia biasanya dibuatnya kan per nama suppliernya atau per jenis liabilitas jangka pendeknya. Misalnya hutang bank, hutang leasing, dan lain-lain gitu. Jadi memang biasanya subsidiary ledger itu juga dia punya ada yang catatan bulanan gitu. Monthly statement, ada monthly statementnya dari subsidiary ledger. Nah, itu memang dia juga merupakan controlling account, controlling tambahan dari utang usaha ini gitu. Bukan cuma general ledgernya. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Karena pun subsidiary ledger itu juga harus dicek ke general ledgernya juga harus dicek ke subsidiary ledgernya. Jadi untuk mengecek apakah perhitungannya sama antara kedua buku ini, buku tambahan dan buku besarnya ini sama nggak jumlahnya. Itu keduanya harus dicek, bukan cuma general ledger aja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Untuk kuis, kapan kira-kira waktu yang bisa kita mengadakan kuisnya? Senin ada jam kosong atau tidak? Hari Senin ada jam kosong atau tidak? Senin, Selasa, Kamis, atau Jumat? Halo? Izin menjawab, Bu. Mungkin nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu di grup. Soalnya kan beda-beda kelasnya. Oke. Jadi saya available-nya di hari
Kamis, Jumat. Kamis, Jumat itu saya kosong. Tetapi kalau kalian tidak ada waktu yang memungkinkan di hari Kamis atau Jumat itu, mungkin kita bisa pakai jam sore setelah jam 4 kalau kalian tidak keberatan. Tapi kalau kalian mau mengusahakan bisa di hari Kamis atau Jumat. Saya bisanya di hari Kamis atau Jumat gitu ya. Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Jadi kalau misalkan kuisnya itu di setelah jam sore jam 4, apakah itu dilaksanakan secara online, Bu? Offline. Secara Baik, Bu. offline. Baik, Kuis terima kasih, Bu. UTS dan UAS kita wajib offline. Gitu. Cukup jelas? Izin bertanya Bu, kalau untuk materinya itu aset tetap masuk nggak Bu? Atau Aset tetap masuk. Aset tak berwujud sama liabilitas jangka pendek. Tiga materi ya, aset tetap, tak berwujud intangible, sama liabilitas jangka pendek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk PPT yang kemarin boleh diminta, Ibu? Boleh, nanti saya share ke ketua kelasnya. Terima kasih, Ibu. Izin bertanya, Bu, soal lebih ke teori atau lebih ke kertas kerja audit ya? Bisa dua-duanya. Bisa keduanya. Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya cukupkan sampai sekarang. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya live ya. Waalaikumsalam.